dan tiket juga ada dijual. So saya minta yang nak pergi tolong beli tiket, jangan hubungi KBS untuk minta tiket percuma. Sekarang terlalu banyak permintaan, saya tak ada tiket pun. Halo, Assalamualaikum semuanya. Seperti yang kita tahu ya, nanti tanggal 28 Mei akan ada pertandingan MU versus ASEAN All Star. Dan berita yang lagi rame di media sosial ini berkaitan dengan penjualan tiket yang kurang memenuhi target. Dan barusan aku cari-cari beritanya bahwa penjualan tiket terakhir itu sudah mencapai setengahnya ya, sekitar 45.000 tiket. Sedangkan untuk kapasitas stadionnya sendiri 85.000. Dan ada beberapa kejadian yang menurut aku tuh ya unik banget ya, alias lucu banget, dan ini berkaitan dengan para pemain Indonesia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan kami di channel ini. Ya, kabar tur Manchester United ke Malaysia dengan laga eksebisi menghadapi pemain ASEAN All Star terus menjadi perbincangan di jagat maya. Selain tidak adanya pemain-pemain bintang dari beberapa negara, dan mundurnya pemain-pemain yang sudah dipanggil, kali ini laga eksebisi tersebut belum diketahui siapa pemegang lisensi hak siar antara MU versus ASEAN All Star. Dan yang lebih menyedihkan, penjualan tiket laga eksebisi ini masih jauh dari harapan. Diketahui harga tiket ada 7 kelas bagi penonton yang ingin menyaksikan langsung pertandingan tersebut, dengan harga tiket terendah Rp188.000. Kemudian harga teratas untuk kelas VIP, sebesar Rp5.600.000 lebih. Pertandingan ini sebagaimana dirilis, akan dilangsungkan di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur, dengan kapasitas 85.000 seat. Namun tiket yang terjual baru mencapai 40.000 lebih dan dapat dikatakan belum sesuai harapan. Malaysia sebagai tuan rumah dalam laga eksebisi ini, yang sebagian warganya sering berkoar-koar sebagai negara kaya, dan penduduknya yang makmur dengan IQ di atas rata-rata, tetapi malah ada warganya yang mengeluh dengan mahalnya harga tiket di tengah persoalan ekonomi dunia. Belum lagi ada juga yang meminta tiket gratis di kementerian terkait untuk bisa menonton laga tersebut. Kaitan dengan perlawanan MU dengan ASEAN All Star, jualan setakat ini 45,000, tak mustahil hari jadi lebih banyak, tinggi lagi jualan. Macam mana Ibu melihat perkara ini? Saya rasa untuk perlawanan tersebut memang ada banyak minat lah, dan ramai sedang berbincang mengenai perlawanan tersebut. Saya tahu juga yang itu ada organizernya dan tiket juga ada dijual. So saya minta yang nak pergi tolong beli tiket, jangan hubungi KBS untuk minta tiket percuma. Sekarang terlalu banyak permintaan, saya tak ada tiket pun. Okay, so yang nak pergi tolong beli tiket. Boleh ya? Thank you. Nah, ada juga ragam komentar dari warganet sebelah berkaitan dengan harga tiket untuk pertandingan Manchester United versus ASEAN All Star. Untuk tim ni tak beli macam MU ni, tak berbaloi beli dengan harga macam tu. Harga tiket sirkus mahal. Patutnya tim yang berbelas liga ni tiket RM15 je dah cukup, tak gitu geng cam hari nak minta mahal. RM10 baru on. 40 RM pun tak mampu beli. Maybank jadi sponsor, bijaklah Maybank. Tim lubuk nak tengok pun tiket mahal kah? Membazir duit je, kalau power tak berjuga. Nampak sangat membazir tiket 1,5K. Tim belasahan pun tiket mahal. Kelab bawahan pun tiket sold out, jadah tol. Mereka tak nak beli mahal, sebab pemain yang main tak punya kualiti, pemain badut. Mahal sangat untuk tim takadir Champions League. 15 RM sampai 150 RM okey lah. Bukan tim power pun, siap sokong pendapat aku kumpul sini. Saya nak beli tiket yang RM50, sanggup tak makan sehari. Tengok kat TV je lah. Lawan tim top 13 EPL pun harga mahal, belum lagi top 5 EPL. Nilai ringgit rendah, nama pun tim antarabangsa, kena ikut dolar atau euro. Mahalnya tiket, season depan main Championship Jepun, bagi free dah leh. Keras betul dunia sekarang, tengok benda lucu pun mahal sekarang ini. Nombor 13 pun harga RM1500. Minyak GAN, beras kan dah mahal. VIP 1,5K, baik aku beli barang dapur kenyang perut. Tim cap ayam pun mahalnya. Tangga 14 pun harga macam ini ke, patut kena bagi FOC. Baik beli beras, minyak masak dan bayar bil TNB atau air. Simpan-simpanlah duit kawan, ekonomi sekarang ni bikin takut. Jual tiket sampai 1 kilo lebih,
beli tiket 1K lebih Mereka untuk berapa yang jam sering sahaja. menghina ya, Bagus netizen beli barang dapur 1K lebih tu. Indonesia tidak mengenal murah. Lah hampir-hampir Ternyata degradasi sama pun aja mahal ya. juga K. Cuma Maklumlah mereka zaman pintar madani. menghina So aja, tak heran tapi lah. isinya nol. Tiada paksaan pun mahu beli ke tidak. Orang bilang ikut kemampuan masing-masing. Kalau rasa mahal tu abaikan. Orang yang fanatik dengan bola sepak tidak kiralah mahal ke murah. Sebab itu tanda mereka support pasukan kegemaran. Mahal betul tu. Yang mampu saja dapat beli. Kalau kurang kemampuan tu taklah dapatkan. Pertimbangan semula harga tu. Tak semua orang hidup senang. Baik beli beras. Ya, Ya, dari mending beli komentar-komentar beras aja warganet ya. sebelah, dapat dilihat bahwa apa yang selama ini digaung-gaungkan bahwa masyarakatnya dengan ekonomi maju mungkin tidak sesuai fakta. Memang ada yang mampu menjangkau dengan harga tiket yang dijual, bahkan dengan harga VIP. Namun ada juga warganya yang mempertimbangkan antara harga tiket dengan kebutuhan pokok lain. Misalnya harga terendah tiket dengan 188.000, mungkin bisa membeli beras yang 10-20 kilo. Karena memang saat ini di Malaysia sedang kekurangan stok beras. Akan tetapi bagi pendukung sejati, ia tidak memikirkan harga tiket ataupun prestasi suatu klub. Berapapun harga tiket dan apapun kondisi klub, Ya, menurut aku komentar-komentar untuk netizen Malaysia agak lucu-lucu banget ya. Karena selama ini narasi yang mereka bangun, komentar-komentar yang mereka sebarkan ke media sosial bahwa mereka berkecukupan, kaya, dan sebagainya macamnya. Jadi mereka tuh kadang gampang banget mengatakan miskin, wow. Dan ternyata kalau ngeliat komen-komennya ya tidak sesuai fakta ya, namanya juga emosi di media sosial. Dan menariknya ada beberapa berita mengenai tentang pertandingan MU versus ASEAN All-Star ini ya. Salah satunya itu ketika Federasi Malaysia meminta untuk kapten timnas Indonesia Jai Etis, tapi Jai Etis itu menolak. Ya mungkin karena sebentar lagi juga ada pertandingan ini ya, Indonesia versus Cina, dan menurut aku itu jauh-jauh lebih penting. Dan kabarnya juga untuk Pak Erick Thohir juga menolak itu sih. Dan itu menurut aku sebuah kebijakan yang benar karena benar-benar harus menjaga kondisi. Takutnya nanti ketika pertandingan yang benar-benar ditunggu ya, di pertandingan Indonesia versus Cina malah terjadi cedera. Jadi menurut aku benar-benar kebijakan yang tepat sekali untuk tidak ikut serta dalam pertandingan ini sih. Jadi untuk Malaysia menurut aku waktu masih lama, semoga tiket sesuai target ya. Dan lucunya tadi ada seorang ini ya, mbak-mbak yang di awal video tadi jangan meminta ke pemerintah untuk tiket percuma. Itu lucu banget sih, dan menurut aku sempet-sempetnya mereka meminta ke sana gitu.